perkenalkan, nama saya Santa Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang nasionalisme. Materi ini diampu oleh Ibu Yang Nur Mahaya, SST, MC. Nasionalisme suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau sejarah budaya bersama. Nasionalisme ialah suatu keinginan akan merdeka politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nasionalisme adalah dogma yang mengajarkan bahwa individu hanya hidup untuk bangsa dan bangsa demi bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun satu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan baik suku, agama maupun ras. Adapun faktor pendorong munculnya nasionalisme adalah: 1. Adanya campur tangan bangsa lain, misalnya penjajahan dalam wilayahnya. 2. Adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. 3. Adanya ikatan rasa senasib dan keperjuangan. 4. Bertempat tinggal dalam suatu wilayah. Prinsip-prinsip nasionalisme ada 4. Yang pertama adalah hasrat untuk mencapai kesatuan. 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan. 3. Hasrat untuk mencapai keaslian. 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Kajian nasionalisme ini bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen peserta diklat CPNS menjadi aparatur negara yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Adapun pesertanya digambarkan mulai dari lahirnya kesadaran, pemahaman, kepedulian, hingga menuju sebuah komitmen. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sebagai jati diri bangsa yang agamis. Hasil yang dicapai adalah bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram, bisa membedakan hak dan batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, berprasangka baik. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan baik. Sebagai jati diri bangsa yang menghormati hak asasi manusia. Hasil yang dicapai adalah berlaku adil, menghormati hak asasi orang lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari adalah toleran, tidak peduli, sopan santun, saling tolong-menolong. Sila ketiga, persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa yang cinta tanah air. Hasil yang dicapai adalah siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, siap sedia menjaga kesatuan dan kesatuan. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai jati diri bangsa yang demokratis. Hasil yang dicapai adalah tidak mau menang sendiri, tidak ngotot, tidak menghalalkan segala cara, tidak berbuat yang merugikan orang atau kelompok lain. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tetapi siap juga kalah, sportif, selalu sesuai aturan main, bertanggung jawab, tolong menolong, tidak anarkis. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai jati diri bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai adalah tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan, memperhatikan nasib orang lain, gotong royong, ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari adalah tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, suka menabung dan investasi. Fungsi pegawai ASN. Yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tujuannya dari nilai-nilai nasionalisme ini adalah ketika seorang ASN menjalankan fungsinya, di dalam penerapannya diharapkan seorang ASN menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila tersebut. Peran ASN dalam menciptakan kondisi yang damai. Seorang ASN harus bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan diskriminatif, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat.